Shalom, selamat malam semuanya. Shalom, selamat malam. Shalom, Shalom, shalom. Yahoo. Baik, ada teman saya, ada tingkat saya mau ini main musik karena saya masih belum bisa main musik. Jadi saya tadi minta tolong sama Ade ini untuk bisa main musik sama kita pada malam hari ini. Tapi tenang aja, dia juga orang Nias kok. Tapi dia masih belum bisa pegang HP, makanya dia nggak join. Terima kasih buat malam hari ini. Kita akan memulaikan ibadah kita. Langsung aja ya Bang Fasuki. Oke, baik. Terima kasih buat teman-teman semua. Oke. Sebelum kita masuk pada pujian penyembahan kita pada malam hari ini, kita bawa segenap hidup kita. Kita merenungkan betapa besar kasih Allah bagi setiap kita. Kita angkat pujian kita. Next slide-nya. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Begitu sempurna Engkau bagi kami. Engkau menyempurnakan kami, Bapa. Haleluya Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkan datang mengirim-Mu, Bapa. Kau beri aku minta saat ku mencari, ku mendapatkan, bukan untuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa, Bapa yang Bapa yang tiada saat ku meminta, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Mari kita ulangi dari awal lagi dengan sungguh-sungguh. Kita menikmati kasih karunia Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau layakkan aku, layakkan untuk dapat memanggil-Mu, Bapa. Kami yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Kau ketuk pintu-Ku dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Bapa, Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada
bintang saat ku mencari ku mendapatkan bukan tuh pintu kau bukakan sebab kau Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa yang kekal, sebab kau Bapa yang kekal, sebab kau Bapa yang kekal. Haleluya, sungguh besar kasih-Mu, sungguh mulia namamu, Kau Bapa, Daya kami sembah, Daya kami agungkan. Hosana, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu, Kau pulihkan hidup kami. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Hosana. Haleluya. Kami bawa segenap hati kami di hadapan Bapa. Kami bawa segenap hidup kami. Siapa yang layak kami sembah, yang layak kami tinggikan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kamu setiap kami Tuhan. Kasih-Mu yang menyempurnakan kami. Tanpa tanpa pengorbanan-Mu bagi kami tidak akan menjadi siapa-siapa Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan. Terima kasih atas kasih-Mu yang kami terima Bapa. Karena Engkau membuat kami sangat berharga di mata-Mu. Kau membuat kami begitu indah ya Tuhan. Kami adalah gambar dan rupa-Mu Tuhan. Terima kasih. Dan biarlah kami merefleksikan gambar dan hidup kami di hadapan-Mu. Haleluya. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tangan. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku
Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Lebih sungguh-sungguh kita katakan. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kami nyanyi Hosana, Hosana, dan Hosana bagimu Tuhan. Sebab Engkau yang layak disembah. Pada malam hari ini Tuhan, kami sudah menaikkan segala pujian penyembahan kami sebagai ungkapan syukur kami di hadapan-Mu karena begitu besar kasih-Mu bagi kami. Dan pada malam ini kami mau bersorak-sorai meninggikan nama-Mu. Tuhan berikan kami kekuatan dan biarlah pujian kami selalu menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam teman-teman. Shalom. Oke. Semangat. Semangat. Oke, baiklah. Pada malam hari ini kita sama-sama angkat pujian kita ya. Mari kita semua umat pilihan Allah. Kita percaya bahwa kita adalah umat pilihan Allah. Oke? Semuanya harus bersorak-sorai, bertepuk tangan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi kita katakan, mari kita semua
ulang ya. Dengan penuh semangat. Mari kita semua umat pilihan Allah untuk menggenapi firman-Nya sekarang waktunya. Ku berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya sekarang waktunya. Ku berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang. Katakan bukan lagi, nyatakan kemuliaannya, bukan lagi, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut terdahulu, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Raja, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Raja. Oke, masih semangat? Masih semangat memuji Tuhan? Amin. Amin. Haleluya. Nah ini apa namanya kumpulan anak-anak muda, jadi semangatnya itu nggak pernah kendor. Oke, kita angkat sekali lagi pujian kita. Oke, slide selanjutnya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Lebih semangat lagi ya. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang susah, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Katakan Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Ia menyembuhkan, Ia menguduskan, Ia membenarkan, Ia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Ia menyembuhkan, Ia menguduskan, Ia membenarkan, Ia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Ia menyembuhkan, Ia menguduskan, Ia membenarkan, Ia Raja segala raja, Ia Raja segala raja, Ia Raja
oleh kita pada malam hari ini menggembirakan kita, semangat kita lebih luar biasa lagi untuk melayani Tuhan. Biarlah segala perkara yang kita lakukan itu hanya untuk bersama Tuhan, ya, bukan bersama manusia. Tapi kalau bersama manusia itu sangat mengecewakan. Tapi kalau bersama Tuhan tidak ada hal yang mengecewakan. Semuanya indah pada waktunya. Tiba saatnya kita mempersiapkan hati kita yang lebih dalam lagi untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya pada malam hari ini. Terlebih dahulu kita angkat pujian kita. Haleluya Tuhan. Hanya yang pernah merasakannya, tahu duri dalam dagingku. Ternyata kaulah yang paling mengerti rahasia hatiku. Terserahkan, tiada harapan, kasih yang telah menjadi dingin. Ku suka caramu memulihkan hatiku yang suram, saat yang lainnya begitu mudah sirna. Kasihmu yang Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Hanya yang pernah merasakannya, tahu duri dalam dagingku. Ku suka caramu memulihkan hatiku yang suram. Selesaikan, tiada harapan, kasih yang tak menjadi dingin. Ku suka caramu memulihkan hatiku yang suram, saat yang lainnya begitu mudah sirna. Kasihmu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Setinya begitu mudah sirna. Kasihmu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Kasih masih ada dalam dunia. Kasih masih ada dalam dunia. Saya serahkan kepada hambanya. Mari kita tundukkan kepala, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Betapa besar pengorbananmu di atas kayu salib bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan untuk setiap hal yang boleh kami alami dalam hidup ini. Itu semua adalah anugerah-Mu, kasih-Mu, penyertaan-Mu bagi setiap kami. Berkati kami semua yang hadir di malam hari ini dalam ibadah online NYG Tuhan. Tuhan berkati kami semua anak-anak-Mu. Terlebih-lebih kami anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus berkati perjalanan ibadah kami di malam hari ini. Dari awal pertengahan hingga kami akhiri ibadah ini, kami serahkan di dalam tangan kasih Allah dan penyertaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Halo, shalom semuanya, selamat malam. Salam. Selamat malam. Malam hari ini sungguh luar biasa ya. Terima kasih kepada saudari Melia P. Hulu ya, yang telah membagikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua di malam hari ini. Maksudnya bernyanyi gitu ya. Bernyanyi, mengajak kita semua untuk sama-sama belajar tentang bagaimana kita harus memuji Tuhan. Gimana caranya biar bisa saya share ya? Share PowerPoint mana? Ini nggak bisa ya Bang Hulu, Roni Hulu? Sebenarnya bisa, Kak. Hah? Sebenarnya bisa. Itu ada di bawah di laptopnya kan ada. Aduh. Kita akan muncul. Bang Roni tolong diaktifkan aja partisipannya aja Kak tanpa jadi co-host kok bisa. Udah. Saya jadikan host. Udah ya? Ya udah. Bentar. Kalau nggak bisa udah kirim aja di grup PowerPoint biar saya bantu. Oh, aku share sama Bang Roni aja ya? Boleh, Pak. Silakan. Bentar ya teman-teman ya. Oke, udah masuk ya Bang? Oke teman-teman, di malam hari ini kita akan belajar merenungkan satu bagian firman Tuhan ya, yang saya kasih judul itu Unlimited Love. Unlimited Love. Nah, berbicara tentang kasih yang tak terbatas ya. Nah, teman-teman semua, di malam hari ini kita akan belajar bersama-sama merenungkan bagian ini ya, supaya menolong kita untuk memahami kasih Allah itu yang tak terbatas itu. Nah, di malam hari ini saya akan memberikan sebuah definisi kasih ya menurut Rasul Paulus di dalam 1 Korintus ya, 1 Korintus 13 ayat 4 sampai yang ke-7. Nah, di situ Rasul Paulus mengatakan kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak memenggakkan diri, kasih itu tidak sombong, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan, kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri, kasih itu tidak pemarah, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain, kasih itu ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, kasih itu tidak menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, dan mengharapkan segala sesuatu. Dan yang terakhir, sabar
menanggung segala sesuatu. Nah, teman-teman semua, ini adalah satu atau sebuah definisi kasih yang tak terbatas itu yang dimiliki oleh Allah itu sendiri. Allah yang kasihnya itu tidak menuntut balasan. Ada di dalamnya semua hal. Di dalam kasih Allah yang luar biasa itu memberikan kepada kita yang namanya anugerah Allah. Nah, kemudian kasih Allah itu tak bersyarat tetapi komplit. Nah, ini ya satu definisi kasih yang saya berikan ini adalah kasih yang sangat komplit, teman-teman semua. Kasih yang tidak punya batas. Di dalamnya tidak ada kesombongan, di dalamnya tidak ada kecemburuan, di dalamnya tidak membanggakan diri. Nah, inilah kasih yang tak terbatas itu yang dimiliki oleh Allah itu sendiri. Nah, God's love is unconditional, unlimited, complete. Nah, kasih Allah itu tanpa bersyarat, unlimited dan komplit. Tadi ada definisi kasih yang telah saya berikan. Nah, kemudian teman-teman semua, mari kita membuka di dalam Yohanes 3 ayat 16, demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini bagian firman Tuhan yang perlu kita renungkan di malam hari ini, teman-teman semua. Nah, untuk kita perlu tahu ada 4 macam kasih itu. Yang pertama, kasih itu kasih agape. Kasih agape itu kasih ya unlimited love. Kasih yang dipunyai oleh Allah. Kemudian kasih phileo. Kasih phileo itu ada kasih yang dimiliki di dalam persaudaraan, persahabatan gitu ya. Nah, kemudian ada yang ketiga itu kasih eros. Kasih eros itu adalah kasih yang menjiwai, yang menginginin seseorang, perasaan kepada seseorang. Biasanya ini antara suami dan istri ya, kasih yang eros ini. Nah, kemudian ada kasih yang namanya kasih storge, yaitu kasih yang dimiliki oleh orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua. Nah, inilah kalau kita mengenal keempat kasih ini, yang dimiliki oleh Allah sendiri ini sebenarnya semua Allah punya. Tetapi yang utama yang dimiliki oleh Allah itu adalah kasih yang agape, yang tidak meminta balasan. Kasih yang penuh pengorbanan. Nah, ini yang kita bahas di malam hari ini adalah kasih yang agape ini, unlimited love, yang dimiliki oleh Allah. Nah, mungkin di antara kita dalam keempat atau dalam mengenal kasih ini, kita setiap pribadi punya, tetapi di dalamnya apakah kita itu seperti kasih agape, kasih phileo, dan kasih eros atau kasih storge. Nah, kemudian lanjut. Kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini adalah membawa kabar sukacita bagi kita semua. Atau kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini adalah bukti bahwa dia punya kasih yang agape ini. Artinya kelahiran Tuhan atau kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini membawa kabar sukacita bagi setiap kita.
Dia tidak memandang suku, ras, agama kita. Tetapi, lanjut, tetapi bagi orang yang percaya kepadanya. Believe in God. Bagi orang yang percaya kepadanya. Dia tidak mengenal suku, agama, ras kita, tetapi yang utamanya adalah percaya kepadanya. Nah, ini teman-teman yang perlu kita perhatiin. Tadi saya mengatakan bahwa kedatangan Tuhan ke dunia ini, kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini, membawa kabar sukacita bagi kita semua. Sebentar lagi kita akan memperingati Natal, merayakan Natal, dan itu adalah kabar, kegembiraan, dan sukacita bagi kita semua. Nah, pertanyaannya bagi kita semua sekarang, apa sih keunikan dari kekristenan itu dengan yang lainnya? Yaitu berbicara tentang the grace of God. The grace of God. Itulah keunikan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang beriman. Adalah kita diselamatkan oleh Allah itu bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal baik kita, tetapi apa? The grace of God adalah sebuah anugerah yang Allah berikan kepada kita secara cuma-cuma. Nanti kalau kita coba melihat di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9, di situ dikatakan kita ini diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Kita diselamatkan oleh anugerah Allah. Nah, ketika kita berbicara tentang the grace of God, manusia itu tidak bisa mencampur baurkannya dengan justice. Justice itu adalah keadilan. Mengapa? Ketika Allah menerapkan yang namanya keadilan, manusia ini seharusnya adalah binasa, tidak ada yang beroleh hidup. Kalau Allah menerapkan yang namanya keadilan, justice. Tetapi Allah itu adalah sifatnya kasih, sehingga oleh anugerahnya, oleh penyertaannya, oleh kasih karunia-Nya, oleh kemurahannya, kita bisa diselamatkan. Kalau Allah contohnya menerapkan yang namanya keadilan, keadilan itu tidak ada yang namanya belas kasihan. Tetapi dia berada di dalam satu titik. Mana yang salah harus dihukum. Mana yang benar inilah yang dibawa kepada surga. Kalau Allah menerapkan yang namanya justice atau keadilan. Tetapi Allah itu tidak menerapkan itu, teman-teman semua. Tetapi Allah menerapkan yang namanya the grace of God. Yaitu kasih karunia yang saat ini bisa kita alami. Yang saat ini kita boleh rasakan. Sehingga Allah yang kasih, Allah yang penuh anugerah, Allah yang penuh dengan kebenaran, hari ini dan bahkan yang akan datang kita alami selama-lamanya. Teman-teman semua, mari kita meresponi yang namanya anugerah Allah ini. Mari kita berjuang bersama-sama dengan Allah. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena kita, selama kita hidup di dunia ini, kita terus berjuang, kita terus melakukan yang namanya apa yang Allah kehendaki. Kemudian teman-teman, tadi dari pembacaan kita, tadi di dalam Yohanes 3 ayat 16, di situ dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga manusia ini memperoleh yang namanya kehidupan yang kekal. Nah, pertanyaannya sekarang, kehidupan kekal itu apa sih? Kehidupan kekal itu apa sih? Nah, Yohanes 17 ayat 3 mengatakan, kehidupan kekal itu ini, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal engkau Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, ini kehidupan kekal yang Allah maksud.
kita mengenal Dia, siapa yang mengutus Dia datang ke dunia ini. Kita mengenal siapa Dia yang sesungguhnya. Kita harus mulai dari sekarang bertanya dalam diri kita, siapa sih Allah yang kita sembah? Apakah selama ini Allah yang saya sembah itu adalah Allah yang benar-benar Allah? Kita harus mengerti itu. Nah, begitu penting kita memahami apa itu pengenalan akan Allah. Mengenal akan Allah yang satu-satunya adalah jalan keselamatan itu sendiri. Nah, sangat simpel untuk saya simpulkan di malam hari ini. Hal praktis yang bisa kita lakukan sebagai orang yang sudah dikasihi oleh Allah. Hal praktis yang mudah untuk kita lakukan sebagai orang yang sudah dikasihi oleh Allah. Yang pertama, melakukan yang namanya perintah Allah. Perintah Allah itu apa? Mengasihi Allah dan sesama kita. Di dalam Matius 22 ayat 36 sampai 39 di situ dikatakan, murid-murid itu bertanya kepada Yesus, Tuhan, hukum yang terutama dalam hukum Taurat itu apa sih? Yesus menjawab dengan sangat simpel dan sederhana, teman-teman. Kasihilah Tuhan Allahmu, dan yang kedua, kasihilah sesamamu. Inilah yang perlu kita lakukan sebagai orang yang sudah dikasihi Tuhan. Bagaimana mungkin ya kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan, sementara kita menutupi mata kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, sesama kita. Itu saya rasa itu omong kosong juga ya. Tetapi bagaimana kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan, yang tidak bisa kita pikirkan, yang tidak bisa kita lihat, yang tidak bisa kita pandang, tetapi kita juga harus mengasihi sesama kita. Itulah bukti kita mengasihi Allah, yaitu mengasihi sesama kita yang Allah juga kasihi. Kemudian yang kedua adalah menjadi saksi kebenaran. Menjadi saksi kebenaran bagi Allah, bagi dunia ini. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ya. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 di situ mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, bukti kita sudah dikasihi oleh Allah. Bukti kita sudah merasakan yang namanya kasih Allah, yaitu kita menceritakan, menyaksikan kepada orang lain, oh ini Tuhan yang seperti ini yang saya sembah. Dan kita menjadi saksi kebenaran untuk Allah, untuk menceritakan kasih dan kebaikannya bagi siapapun. Dua hal yang sangat sederhana ini yang bisa kita lakukan. Bagaimana kita melakukan perintahnya, mengasihi Allah dan sesama kita, dan yang kemudian menjadi saksi kebenaran itu. Mulai dari mana tadi? Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Dan mungkin kalau saat ini, mulai dari keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita di mana kita berada, bahkan kepada seluruh orang yang kita temui, kalau itu bisa kita lakukan. Kemudian, kasih itu, next. Kasih itu memampukan kita untuk bertindak berani dan benar. Nah, ini yang dua hal yang praktis tadi yang bisa saya simpulkan dalam beberapa kalimat. Kasih itu memampukan kita bertindak berani dan melakukan yang benar. Jadi, oleh kasih Allah, oleh kekuatan Allah, kita bisa melakukan banyak hal. Kita boleh memberanikan diri menyatakan kebenaran jika di dalam diri kita ini ada yang namanya kasih Allah.
Dalam minggu ini mari kita merenungkan satu bagian firman Tuhan ini sebagai perenungan kita di dalam 1 Yohanes 14, 1 Yohanes 4 ayat 16. Inilah yang jadi kesimpulan untuk kita renungkan di dalam satu minggu ini dan sebagai penutup dari sharing saya di malam hari ini. Kita telah mengenal Allah dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Ketika kita tadi sudah mengenal Allah, telah percaya kepada Allah, maka kasih Allah itu tetap ada di dalam kita. Dan Allah yang kasih itu terus bersama-sama dengan kita. Dan barang siapa dan siapapun kita, ketika kita berada di dalam kasih Allah, dan Allah itu tetap berada di dalam kita. Dan Allah ada dalam Dia yang menyatakan kebenaran itu semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, hamba-Mu sangat singkat sampaikan kebenaran firman-Mu. Begitu besar pengorbanan-Mu yang tak terbatas bagi kami semua. Untuk kami bersama-sama boleh mengalami yang namanya kasih-Mu, cinta-Mu bagi kami semua. Engkau telah berkorban mati bagi dosa-dosa kami. Terima kasih, oh Tuhan Yesus. Kami boleh merasakan semua hal dalam hidup ini oleh karena kasih. Tuhan berkati acara kami selanjutnya untuk kami serahkan di dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada WL. Halo Meli. Oke Meli, next. Oke, terima kasih Kak Hizkia Gula. Firman Tuhan yang sangat memberkati kita pada malam hari ini. Shalom, kalian dengar suaraku kan? Iya, dengar. Shalom. Oh, saya kira tadi nggak dengar suaraku. Mungkin nanti kalau ada sharing, ini setelah doa syafaat dulu ya. Setelah doa syafaat, nanti siapa ya? Ada doa syafaat ya? Siapa itu Kak? Apa namanya? Petugasnya. Oke, saya serahkan kepada yang bertugas doa syafaat. Nanti habis ini saya sesi untuk sharing ya. Saya serahkan kepada hambanya. Oke, salam semuanya. Selamat Oke, malam, Salam. saudaraku. Ya, kita akan berdoa syafaat ya. Bagi teman-teman yang butuh pokok doa, saya persilakan. Halo, apakah ada pokok doa teman-teman? Shalom. Shalom. Ini doa syafaat kan? Shalom.
Yes. Ya, pergumulan dari saya, tolong doakan untuk penyelesaian skripsi saya dalam bulan ini. Itu saja. Terima kasih. Ya, salam. Bagus jaringannya. Kurang baik. Sorry Bang, maaf jaringannya kurang baik. Jadi kurang terdengar. Sudah saya cat, Bang. Sudah saya cat. Aduh, kurang jelas. Sorry, jaringannya kurang baik. Jadi kurang jelas ya. Liliran malu sa itra. Ya, ada lagi dari teman-teman kodonya. Udah saya chat. Halo, apakah terdengar suara? Udah saya chat. Oh ya, sudah. Apakah masih ada dari teman-teman? Gak ada kayaknya Kak, langsung saja di berdoa, doa syafaatnya. Oke. Jadi sudah semua ya, sudah semua, nggak ada lagi ya. Oke, sebelum kita berdoa, mari kita kepala dan mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa kami yang di surga, terima kasih, puji dan syukur Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Kami kembali bersyukur di hadirat-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang sangat luar biasa. Dan tolonglah kami Tuhan, berilah kami juga bisa bukan hanya menjadi pendengar, bukan hanya menjadi bisa mengungkapkan, tetapi berilah kami bisa melakukan dengan kami sesama manusia Bapa. Berkatilah kami firman pada malam hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Buat firman pada malam hari ini Bapak. Tuhan, saya berdoa Bapak terutama kepada saudara kami Usman yang bagaimana dia skripsi Tuhan supaya dalam skripsinya Bapak bisa berjalan dengan baik. Tuhan sertailah Bapak, dan apapun kesulitan yang dialami abang kita ini Tuhan, saudara kami Usman, supaya Tuhan bukakan jalan dan Tuhan bukakan pikiran-pikiran yang luar biasa dari Engkau Bapa. Tolong Tuhan Yesus, dan apapun kekurangan Tuhan, berilah dia tetap semangat dan tetap mencari Tuhan, dan terutama yang Tuhan berilah dia tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi berilah dia tetap mengandalkan Engkau Bapa. Tuhan, saya berdoa juga untuk saudara kami Mewati yang bagaimana sekarang skripsi juga Tuhan, kiranya sertai dalam skripsinya Bapa supaya bisa berjalan dengan baik, dan sertailah dimanapun mereka berada Bapa, dan apapun halang-halang mereka Tuhan, kiranya tolong, kiranya jauhkan dari segala mara bahaya, dari segala halangan tersebut Bapa, sehingga mereka dalam keadaan tidak baik. Kami yakin Tuhan bahwa kami waktu ini bisa skripsinya bisa berjalan dengan baik Bapa. Sertailah Tuhan Yesus, lindungilah Bapa, dan saya berdoa juga untuk kesehatan Budira. Tuhan tolong sertailah Bang Budira ini supaya kesehatannya kiranya Tuhan jaga, dan apapun mengalami sakit Tuhan, kiranya Tuhan sembuhkan, kiranya bilur-bilur-mu terjadi atas kehidupan di rumah Bapak. Tolong Tuhan Yesus, sertailah Budira dan juga mungkin bagi saudara yang Tuhan sertailah selalu. Bapak, ada saya berdoa juga untuk Bang Yaben yang bagaimana ujian ITS, Tuhan tolong supaya ujian-ujian yang lewatkan nanti Tuhan tolong supaya ujian bisa berjalan dengan baik, dan tolong Tuhan kiranya ujiannya ini bisa berjalan dengan baik Tuhan Yesus. Kiranya apapun kekurangan yang dalam ujiannya ini Bapak, tolong ingatkan dia kembali, dan tolong berilah pikirannya luar biasa dari Engkau Tuhan, ingatkan dia kembali setiap jawaban yang tidak bisa dijawabnya Tuhan, tolong kiranya berilah dia ingatkan kembali supaya ujiannya ini bisa dijawab dengan baik Bapak, dan terutama Tuhan supaya ITS ini bisa berjalan dengan baik, terutama itu Yesus. Dan apapun kesulitan Tuhan, tolong Bang Yabe ini bisa mencari Engkau, tetapi berilah dia tetap berserah dengan Engkau Tuhan, dan berilah dia tidak mengandalkan kekuatan yang sendiri, tetapi berilah dia tetap mengandalkan Engkau Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih, dan saya berdoa juga untuk Komsel LYG ini Bapa, supaya kami tetap bersatu dan tetap semangat untuk melayani Engkau, bukan hanya sekedar dilihat semua orang dalam pelayanan ini, tetapi berilah kami dengan sepenuh hati untuk melayani dengan Engkau Bapa. Tuhan Yesus, sertailah LYG ini Bapa, dari pengurus hingga sampai dari orang-orang yang ikut Bapak dalam LYG ini Tuhan Yesus. Dan jagalah kesehatan
kami atau saudara-saudara kami di MYG ini Bapak, Tuhan sertai dan berilah tetap semangat untuk melayani Engkau Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih buat firman pada malam hari ini, dan berkatilah abang kami ini supaya dia tetap semangat untuk melayani Engkau Bapak. Terima kasih Yesus, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang doa. Amin. Oke. Baik. Amin. Oke, amin. Masih muka-muka pemuda yang sangat luar biasa, masih semangat ya, belum pudar semangatnya. Baik, terima kasih Kak Oper ya, Kak Oper buat doa syafaatnya. Terima kasih banget. Langsung saja kita dengarkan pengumuman dari ketua kita Bang Faseki. Nanti sesi sesi sharingnya sama mungkin ada yang mau memperkenalkan diri yang baru join setelah nanti pengumuman. Saya serahkan kepada ketua. Terima kasih. Haleluya. Shalom. 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 Kabar semuanya? Shalom. Ya. Shalom. Barangkali di tengah-tengah kita ini ada yang baru bergabung di ibadah Nias Generation. Selamat datang, dan juga teman-teman kita ya sudah lama ya menjadi bagian dari Nias Generation. Selamat beribadah. Ya teman-teman, seperti biasa kami sebagai pengurus selalu mengingatkan ya, ada beberapa pengumuman yang harus kami sampaikan untuk kita semua pada malam hari ini ya, sudah ikut di dalam ibadah. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan teman-teman kita yang sudah melayani sepanjang dalam ibadah Nias Generation, yaitu Kak Hizkia dan Kamili ya. Terima kasih di mana firman Tuhan yang sudah diingatkan kita pada malam hari ini, bagaimana kita untuk mengasihi, saling mengasihi satu dengan lain, bahwa kita bisa mengaplikasikan kasih Allah itu dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Dan juga yang berdoa syafaat, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan saudara-saudari pada hari ini. Suara saya jelas ya? Jelas. Semoga jelas. Jelas. Oke. Yang kedua, kami tidak bosan-bosan ya, ada lagu itu tak bosan. Ada mungkin lagu dunia juga ya. Tak bosan-bosan. Aku memandang. Bosan-bosan. Nah itu, ya itu Karlis sudah tahu. Tak bosan-bosan, aku memandang wajahmu. Ya. Nah, wajah kita semuanya. Kacau. Karlis. Luar biasa, Karlis. Oke, Karlis, terima kasih Karlis sudah ingatkan. Apanya ya bosan-bosan ini adalah ya bukan dunianya, maksudnya itu tak bosan-bosan melihat wajahmu, ya boleh saja sih, itu juga tidak masalah ya, karena kita saudara dalam Kristus. Nah, juga tidak bosan-bosan kami sebagai pengurus mengingatkan. Yang pertama adalah keaktifan dalam grup. Ya. Itu ya kami selalu mengingatkan. Terus kedua adalah tak bosan-bosan kami ingatkan kembali untuk bagian di dalam pelayanan yang mengirim renungan, ya kan biasanya dari pengurus sudah menjadwalkan teman-teman kita ya mengirim renungan, ya jadi diperhatikanlah kita tidak ya sama-sama kita sama-sama belajar. Tetapi kita perhatikan juga walaupun hanya satu ayat dia, tetapi dari hasil pemikiran kita begitu. Hasil dari karya Roh Kudus yang memimpin kita. Tetapi kalau kita copy dari Google, ya sama aja kita juga bisa, semuanya bisa. Kalau hanya kita copy dari internet, ya boleh aja sih, tapi bisa diubahlah kata-katanya yang tidak masuk akal. Dan yang masuk akal juga bisa. Jadi diperhatikan. Itu tak bosan-bosan kami ingatkan.
Nah, itu yang bagian dari yang kedua. Terus berikut adalah jika ada yang mau berkamu di arisan NEG juga boleh ya. Kami menawarkan kepada teman-teman semuanya, kita ada arisan anak Tuhan. Nah, kami perlu menyampaikan bahwasannya dalam arisan ini ada beberapa syarat yang harus kita ikuti bersama. Yang pertama, sebelum berkabung di dalam arisan anak Tuhan, kami dengan segala hormat dan dengan senang hati juga kami meminta, yaitu berdoa sebelum berkabung. Kenapa kami bilang, kenapa kami katakan berdoa sebelum berkabung digumuli apakah benar atau tidak, atau hanya karena ikut-ikutan begitu. Jadi hal yang harus kita waspadai di situ adalah kata mundur. Apa itu kata mundur? Nah, setelah nanti masuk atau bergabung di dalam grup, sudah berjalan sih dengan baik. Jangan sampai ada kata mundur setelah pemutaran berikut atau berjalannya dengan baik. Nah, begitu saudara dan begitu kita menang atau kena di dalam caplot nanti pada saat caplot, ya terus ada kata mundur. Ya makanya kami selalu ingatkan, ya berdoa itu yang harus kita awali. Kalau tidak berdoa, ya berarti kita hanya ikut-ikutan, ya begitu. Ya, jadi makanya kami selalu ingat dengan kesungguhan. Oke, Kak Triaman, terima kasih. Itu ya tentang arisan anak Tuhan. Dan untungnya tidak ada loh ya. Kami ingatkan bahwa kami sebagai pengurus arisan ini tidak ada untung dan tidak ada rugi jika teman-teman berkabung. Dan pemutaran caplotnya itu bukan manusia yang memutar. Ya, teman-teman yang sudah tahu, yang sudah berkabung dari kemarin, dan bukan kami sebagai pengurusnya yang memutar, tetapi ada satu aplikasi yang harus kita pakai di saat nanti caplot begitu. Jadi tidak ada saling kecurigaan, tidak ada saling begini begitu. Jadi kita sama-sama terbuka di via Zoom saat caplot, dan semua ada keterangan, baik waktu uang masuk maupun nanti uang keluar ketika dikirim nanti ke orang yang sudah menang begitu. Nah, jadi kita selalu sampaikan di akhir atau di saat caplot hasil yang sudah diputar di pemutaran pertama dan kita bisa sampaikan di pemutaran kedua. Ya, itu yang berikut. Dan keempat adalah tidak tahu ya kalau misalnya jadi kolaborasi kolaborasi NEG dari beberapa grup yang sudah diikuti oleh ketua kita satu, yaitu Moli, dan kemungkinan di bulan ini saya rasa itu ya. Jadi mari kita mempersiapkan diri teman-teman. Yang berikut adalah uang kas NEG kita. Jadi sekali lagi motivasi kami tentang kas NEG ini sama sekali bukan untuk kepribadian pengurus dan bukan untuk kepribadian satu orang individu. Nah, ini demi kebersamaan kita. Apa itu demi kebersamaan kita? Yaitu kita bisa menolong banyak orang. Yang pertama, mungkin ada bencana khususnya kita orang-orang kita Nias di suku kita yang tercinta. Mungkin ada yang lagi mengalami duka, mungkin ada orang-orang miskin yang harus kita tolong. Nah, lalu siapa yang menolong mereka kalau bukan kita? Kalau bukan dari grup ini yang kita sudah menjalankan dengan baik. Ya, itu bisa dikasih kasnya ini dari 10.000, 20.000, 30.000 dan sampai 100.000 dan sampai boleh juga jutaan ya jika teman-teman bisa. Ya,
Ya tidak tertutup kemungkinan misalnya 1 juta juga boleh lah. Tapi dari 10.000 lah. Pernah saya sampaikan setiap kali saya umumkan, ya mungkin seminggu dikumpulkan 2.000, kan ada 4 minggu dalam 1 bulan berarti 8.000. Jadi tinggal tambah lagi 2.000. Ya jadi begitu akhir bulan store ke ketua kita Moli 1 untuk uang kas NIK. Dan kita tetap ada laporan. Maksudnya itu kita tampilkan nanti sebentar lagi saya tampilkan. Itu tujuan kas NIK kita. Tapi tidak ada, jangan sampai nanti teman-teman mengatakan, kenapa ini pengurus ini ya meminta-minta uang. Jangan sampai begitu ya. Sekali lagi kami ingatkan, kami tidak pernah meminta uang. Ya, tidak meminta uang. Bukan untuk kepribadian, sekali lagi bukan untuk kepribadian kami sebagai pengurus atau kita semuanya. Ya, demi kita semuanya. Ya kita juga bisa menolong, misalnya saudara kita ada yang duka, ada keperluan yang harus ditolong. Ya dengan adanya kas NIK kita bisa saling menolong satu dengan yang lain. Itu tentang kas kita. Dan nanti setelah ini saya laporkan ya. Kami mengingatkan bahwa kita sebentar lagi kita akan Natal. Tinggal 1 bulan lagi kita Natal. Lalu ada beberapa yang kami ingatkan di situ adalah kegiatan kita. Jika ada teman-teman ya berkenan bergabung dengan kita. Maksudnya itu di perlombaannya atau kegiatan Natalnya. Natal ini digabung menjadi satu, yaitu dari NIK, Natal NIK dan Natal PPNB dijadikan satu. Nanti diadakan tanggal 12 jika tidak ada perubahan. 12 Desember jika tidak ada perubahan, kita akan adakan Natal secara virtual di via Zoom. Ada beberapa kegiatan di situ adalah lomba puisi. Ya, jika teman-teman bergabung atau ikut lomba, selain dari pengurus ya, kecuali pengurus, dipersilakan. Yang pertama lombanya adalah puisi, terus kedua khotbah mini, ketiga adalah vokal group. Vokal group ini bukan vokal solo ya, jadi vokal group ini ada beberapa, bisa 2 dan bisa juga 3. Nah, jadi itu namanya vokal group. Kalau vokal solo berarti sendirian. Nah, durasi dari khotbah itu kurang lebih 3 menit ya. Nah, kita nanti bisa didaftar ya. Salah satu pengurus, ada Kalesta, ada dari PPNB juga bisa di share di situ. Ada siapa namanya? Ada Seindahia, ada Kak Gusman dan lain-lain sebagainya pengurus boleh dicapri jika ada teman-teman yang mau bergabung. Ada Karoni di situ bisa. Kami semua pengurus, baik dari pengurus NIK maupun pengurus PPNB bisa dihubungi kami. Dan di kegiatan atau lomba terakhir adalah kuis. Ya, ini di saat nanti ibadah itu ada kuis. Ya tergantung nanti itu sih yang memimpin kuisnya itu apa saja. Ya intinya ada diambil dari tebakan dari Alkitab dan juga tebakan dari judul-judul rohani Kristen. Dan sekarang saya akan masuk di laporan kas NIK kita. Saya mau coba tampilkannya. Kelihatan ya? Masih belum. Belum ya? Bagaimana, sudah kelihatan? Masih loading, Kak. Oke. Sudah jelas ya? Yes. Jelas di sana?
Ya, inilah kas ini kita yang sudah memberikan ada beberapa nama. Nah, ini kalau teman-teman bisa melihat ada muncul di sini sisa kas ini, sisa kas ulang tahun ini. Nah, ini ada 220.000 sisa kas ulang tahun yang kemarin waktu grup kita ulang tahun, jadi ada 220.000. Nah, ini kan tidak perlu diisi sampai Desember. Nah, ada beberapa, ada Kamoli sudah sampai di bulan Desember, ya. Terus juga saya sendiri sudah sampai di bulan Desember. Dan berikutnya ada Kasanti Hulu baru bulan Agustus. Ada siapa ini? Kawenda Mei. Ya, ada beberapa yang hanya sampai di bulan Agustus. Teman-teman bisa dicek namanya ya. Ada Kekrisman sudah sampai di bulan Oktober ya. Ada 50.000. Jadi tergantung dari gerakan Roh Kudus. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan ya. Baik kesehatan maupun juga berkat-berkat secara jasmani. Nah, ini ada beberapa yang barusan kasih kemarin, ada Kas Indah di bulan Agustus, Seindah Hia bulan Agustus, bulan September dan bulan Oktober. 10.000, 20.000, 20.000, 10.000. Dan ada Kameli Hulu yang sudah memberikan 20.000, 30.000. Ada Katimeria 20.000 dan sudah sampai di bulan Desember. Dan yang lainnya lagi di dalam perjalanan. Ya. Nah, itu jumlah total di bulan Agustus ada 1 juta, sama dengan uang kas ulang tahun ini kemarin ya, ada 1.075.000. Dan di bulan September ada 205.000. Di bulan Oktober ada 140.000. Di bulan November ada 80.000. Dan di bulan Desember ada 80.000. Total semuanya 1.580.000. Lalu pengeluaran, teman-teman bisa melihat ya pengeluarannya, biaya untuk renovasi gereja saudari kita lihat kemarin ya, kebetulan cuman ini yang kita bisa bantu cuma 100.000 ya. Melihat ya situasi kita juga itu hanya di bulan Agustus kemarin. Terus ada uang duka dari saudari kita Hesti Kia, ya hanya kita yang bisa kita mampu 200.000 di bulan Agustus. Di bulan September sampai bulan Desember belum ada pengeluaran. Dan uang duka saudara Rohan Lase, kayaknya Rohan Lase ini belum, sudah keluar dari kemarin. Ada 250.000. Ya. Terus ada uang partisipasi obat saudara kita Delianus de la Banua. Ya, waktu dia dioperasi kita bisa menolong dia juga. Di bulan Oktober ada 200.000. Jadi jumlah total pengeluaran di bulan Agustus ada 550.000, September kosong, dan di bulan Oktober 200.000, dan sampai Desember kosong. Jumlah secara keseluruhan ada 750.000. Dan kita lihat reputasinya berapa lagi sisa saldo kita. Nah, ini kita teman-teman bisa melihat ya rekap pengeluaran dan pemasukan kas NYK. Nah, ini di bulan Oktober secara keseluruhan ada 1.580.000 dan saldo kita sekarang pengeluaran ini ada 950.000 dan sekarang saldonya ada 630.000. Iya, kita usahakan selalu kita yang belum ya semoga Roh Kudus yang menggerakkan hati teman-teman. Ya, itu saja yang saya bisa share untuk kita semuanya tentang kasih kita.
Oke, terima kasih untuk kesediaan teman-teman dan saya kembalikan kepada saudari kita Meli Hulu untuk selanjutnya. Baik, terima kasih Kak Fasehil buat pengumumannya. Ada banyak teman-teman. Kayaknya aku duluan live nanti juga, soalnya ada doa bersama di asrama. Saya dulu. Terima kasih mungkin teman-teman sudah mendengarkan semua pengumuman yang disampaikan oleh ketua kita, dan semoga bisa terlaksana semua dengan baik dan berjalan dengan baik. Itulah harapan kita. Dan kita, halo, kalian dengar suaraku ya? Dengar, amin. Oke, baik. Mungkin dan terlebih-lebih kita mendukung dalam doa acara kolaborasi yang akan diadakan bulan ini dan juga perayaan Natal lewat virtual. Semoga semua jalan dengan baik dan kita dukung dalam doa. Langsung saja, mungkin ada tanggapan dari kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya pada malam hari ini yang sangat luar biasa. Mungkin ada yang mau sharing atau boleh juga mau memperkenalkan si teman-teman yang baru join pada malam hari ini, yang baru gabung, dipersilahkan. Tapi nanti kalau tiba-tiba aku keluar, saya mohon izin nanti ya Pak Ketua dan teman-teman. Oke, saya langsung saja mau mungkin sharing atau Kak Arlis dulu, izin duluan. Oke, Kak Arlis silahkan. Terima kasih. Mungkin ada yang mau sharing atau memperkenalkan diri, silahkan. Bang Adrianus, boleh langsung aja, Bang. Baik, shalom buat teman-teman Youth Generation. Shalom, Bang. Shalom, salam Bang. Baik, puji Tuhan buat teman-teman Youth Generation Pemuda-Pemudi Nias. Terima kasih sudah menggabungkan saya bersama-sama dengan teman-teman semuanya. Dan biarlah kebersamaan kita ini kita semakin hari semakin akur, semakin hari semakin diberkati Tuhan dalam menjalankan misinya Tuhan semasa kita masih hidup di dunia ini. Saya memperkenalkan diri, nama saya Adrianus Hulu. Asal saya dari Nias Selatan, Hilisi Metano. Sekarang saya tinggal di Solo, Jawa Tengah. Saya sudah punya istri satu, ya. Jadi kalau panggil saya jangan panggil bapak lah, panggil abang aja, ya. Malu saya kalau dipanggil bapak, ya. Nah, jadi panggil abang aja, mau panggil ade silahkan, ya. Jadi pokoknya saya percaya buat teman-teman semuanya dalam grup ini. Ya kita saling menghargai, ya kita satu di dalam Tuhan, ya kita bersaudara di dalam Tuhan. Terus sekarang saya bekerja di Yayasan Menara Kasih Bangsa di Jawa Tengah, dan istri saya dia juga kerja di Panti Reda, yaitu di ini melayani para lansia yang sudah lanjut umur, ya. Jadi sekarang kami berdua pelayanan di Solo, dan buat teman-teman semuanya kalau main ke Solo silakan mampir, ya. Saya juga bersama adik saya sama Meli, ya, sama Meli di Solo, tapi dia tinggal di asrama, saya tinggal di Panti Werdanya. Itu saja yang bisa. Studi saya baru saya selesaikan kemarin tahun 2018, ya. Jadi saya lulusan dari STTA ini, itu Sekolah Alkitab, dan itu semuanya karena kasih karunia Tuhan, ya. Jadi semua yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, ayo mari kita bersama-sama mempergunakan waktu ini dengan baik.
Karena dunia ini bukan semakin membaik, tapi dunia ini adalah semakin jahat, ya. Tapi jangan sampai kita ini membuka peluang, ya, untuk masuk si iblis di dalam hati kita. Nah, jadi kita hati-hati dengan dunia ini. Dan buat teman-teman youth generation, pemuda-pemudi Nias, ayo semangat, ya, semakin hari semakin semangat dan nyalakanlah rohnya di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Amin. Shalom. Oke, mungkin ada yang lain. Terima kasih buat perkenalannya Bang Adrianus dulu, abangku sendiri. Oke, mungkin ada yang lain. Kayaknya aku lihat tadi siapa ya? Oh, udah keluar deh, udah keluar ya. Aku kurang kenal, soalnya baru lihat mukanya soalnya. Mungkin ada teman-teman yang mau sharing firman Tuhan atau apalah yang memberkati kita semua pada malam hari ini. Saya persilahkan. Dan saya mohon izin ya, izin duluan live buat teman-teman dan para hasil. Oke, terima kasih. Shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tetap semangat, anak muda Youth Generation, maju terus. Haleluya, haleluya. Ya, saya langsung ambil alih ya untuk memimpinnya, karena sebelum kita mengakhiri ibadah kita malam hari ini, kami berterima kasih ke Bang Ardianus Hulu ya, karena bersedia bergabung dengan kita. Ya, saya selalu pakai kita karena kan untuk kita, demi kita, dan kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kita terima kasih karena Bang Ardianus ya, karena Bang Ardianus kan udah senang panggil Bapak ya. Tadi kan ya udahlah kita panggil juga Abang ya. Umur berapa sekarang? Baru 28 tahun. Oh, berarti ya nalau bakar benda sebagai koi mandor lah. Iya, Bang. Berarti belum 3 kepala ya. 3 kepala itu maksudnya itu umur 30. Ya, kita ini ya ada 20 juga yang dibilang Bang Ardianus ya, kita panggil Abang aja, jangan Bapak, karena kan Bapak sudah ya bapak-bapak ya, belum bapak-bapak juga. Iya. Itu di Solo mana, Pak? Saya di Solo Surakarta, Jawa Tengah. Oh, Solo Surakarta. Di gereja apa itu, Pak? GBAP, Gereja Betel Apostolik dan Profetik. Oh, benar baru juga. Kalau di Solo biasanya saya pernah main juga di sini. Saya pernah juga pelayanan, pertama kali saya pelayanan di Solo itu di gereja GPDI Kemah Daud, Solo. Saya tahu, ya tahu. Dipimpin pendetanya itu gereja Paroi Piri dari Manado. Nah, itu pertama kali saya pelayanan di situ waktu tahun 2014. Berarti sebetulnya kita ini ya Bang, apa itu seangkatan ya, wisudanya maksudnya itu tahun 2018. Ya, cuma kami ditunda karena kesalah teknis, bukan kesalah teknis juga dari kampus ya. Jadi tahun 2018 tertunda semuanya. Kami dari lulusan STAK BMI Wonogiri. Jadi makanya kami bisa ya main-main di Solo itu. Ya, makanya saya tahu. Oke lah, kita sama-sama ada di Jawa, hidup di Jawa, dan menikmati tahu tempe. Ya. Tahu bakso ya. Iya. Sekarang saya ada di Semarang, Pak. Kalau misalnya Abang boleh juga main di Semarang, boleh juga ya. Saya pelayanan sekarang di Yayasan Sekolah Kehidupan. Iya, Kota ya. Semarang. Baik, Semarang baik. Barat. Oke, Pak, sekali lagi terima kasih untuk kesediaan Bang Ardianus Hulu karena bisa bergabung dengan kita di grup Nias Generation. Dan jika misalnya Abang Ardianus boleh berkenan juga bergabung di dalam grup ya,
karena kita ada grup WA, ya boleh juga nanti di-share nomornya ya. Mungkin melalui siapa itu, Kak Meli Hulu juga boleh nanti di-share di situ nomornya. Dan nanti saya bisa tambahkan di dalam grup WA. Karena kita ada grup WA, ada juga grup ya itu seperti malam hari ini kita ada ibadah raya umum, dan juga kita ada komsel. Maksudnya komsel itu di hari-hari lain itu. Jadi ada beberapa kelompok karena kita selalu terlalu banyak jumlahnya, jadi sehingga tidak semua join di saat hari Minggu seperti malam hari ini. Nah, untuk itu karena mengingat teman-teman kita tidak bisa bergabung di ibadah umum, nah mungkin di hari lain bisa mereka bergabung di ibadah komsel. Makanya kita bentuk ibadah komsel itu ya untuk bercakap-cakap di situ, sama-sama belajar, berharap firman Tuhan. Ya. Nanti saya tambahkan di dalam grup ya nanti kalau sudah kami lihat nanti share nomor abang nanti dengan kami. Ya, sekali lagi untuk kebenaran firman Tuhan tidak ada yang saya bisa tambahkan, sudah baguslah memberkati kita pada malam hari ini. Saya pribadi diberkati, diingatkan kembali tentang kasih Allah itu dalam setiap kehidupan kita. Ya itu saja sih ya saya bisa tanggapi dan juga untuk menyapa dari Bang Arianus. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau menanggapi, kalau tidak ada kita mengakhiri pada kita pada malam hari ini. Oke, tidak ada dan saya serahkan ke Kak Hiskia Kula. Oke, mari kita tutup dalam doa ya. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kami bersyukur untuk pertemuan ibadah kami di malam hari ini. Kami boleh merasakan kenikmatan, kedekatan dengan hati-Mu ya Tuhan. Pimpinlah kami sepanjang kami berjuang di dunia ini, supaya kami boleh terus melakukan apa yang Allah kehendaki. Tuhan, terlebih-lebih di malam hari ini, sebentar lagi kami akan berpisah-pisah di ruang Zoom ini. Tuhan, tolong kami semua anak-anak-Mu yang sudah ikut melayani, yang sudah ikut berpartisipasi dalam ibadah ini. Tuhan, tolong juga teman-teman kami yang tidak sempat ikut beribadah bersama dengan kami semua. Kiranya penyertaan dan kasih Tuhan terus menyertai kami semua. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi juga kami akan beristirahat, dan peristirahatan kami Tuhan tolong kami semua sehingga di esok hari kami boleh menikmati udara yang segar, dapat menikmati tubuh yang segar juga, dan nama Tuhan yang terus dipermuliakan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati, Engkau pimpin kami sepanjang satu malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.